Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di channel kami, yaitu channel Mas Alah. Sekali lagi saya peringatkan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk mensubscribe di pojok itu sampai tekan, jadi supaya video ini bisa berlangsung, bisa berlanjut. Saya akan selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menjawab suatu pertanyaan dari seorang ibu muda yang sudah mempunyai anak perempuan 3. Tapi sang suami menginginkan anak laki-laki agar ibu ini hamil lagi. Nah, sekarang yang ibu tanyakan, apa perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan? Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, memang di sini kadang-kadang ada orang yang mengatakan anak itu sama saja, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kalau kita punya anak perempuan, tentunya nantinya juga akan punya menantu laki-laki. Tetapi ada sebagian orang atau sebagian tradisi, mungkin juga adat, kalau orang laki-laki itu menginginkan anak laki-laki. Karena apa? Tetesan darah yang mengalir itu supaya jelas. Seakan-akan seperti itu, tapi itu cuman seakan-akan. Dari adat atau tradisi yang sudah beredar di masyarakat kita tentunya, kadang-kadang seorang itu mempunyai titel Raden. Nah, itu anak yang punya titel Raden itu adalah anak laki-laki. Kadang ada yang mengatakan anak itu Rama. Nah, ada salah satu suku yang mengatakan kalau anak laki-laki berhak menyandang Ramana si A, Ramana si B. Nah, kalau di dalam keagamaan tentunya kiai atau ustadz itu mengatakan biasanya bin. Nah, kalau seorang raja seperti di sana, di luar sana seperti Raja Salman. Nah, itu anaknya tentunya titik-titik juga bin Salman. Nah, ini semuanya merupakan adat, merupakan tradisi. Nah, ini kalau ditinjau dari situ. Sekarang yang ingin kami sampaikan kepada ibu maupun bapak, kenapa orang laki-laki menghendaki anak laki-laki? Nah, kalau ditinjau dari segi keturunan, biasanya orang tua itu akan selalu menginginkan nantinya kalau sudah tua akan ikut anak. Nah, sekarang begini Bapak Ibu sekalian, kalau orang laki-laki ikut menantu perempuan, ini tentunya tidak seakrab atau tidak komunikatif batin antara ayah dengan menantu. Suatu contoh begini, umpamanya menantu perempuan itu sedang cuci pakaian, lalu sang mertua ini juga mempunyai pakaian yang sedang kotor. Lalu apakah ia akan menyuruh kepada sang menantu, tolong dok bapak titip? Kemungkinan hal itu ada rasa canggung. Tetapi kalau di situ anak-anaknya sendiri tentunya tidak. Jadi, dok, sampean sekarang umbah-umbah. Ini bapak titip pakaian yang kotor, baik itu pakaian dalam, mungkin juga pakaian luar. Hal ini komunikasi batin yang sangat dekat. Nah, ini satu sisi. Sedangkan sisi yang kedua, biasanya kalau mertua, baik itu laki-laki maupun perempuan, kalau beranjang sana atau istilahnya silaturahim kepada anak perempuan, yang didapat hanyalah kopi secangkir
dan nasi sepiring. Ini dalam bahasa gampangnya gitu loh. Masalahnya apa? Karena di situ seorang perempuan punya tanggung jawab sebagai apa itu? Bagian-bagian yang ada di belakang, bagian-bagian yang ada di dapur. Nah, kalau seorang mertua atau seorang bapak dan seorang ibu mau menanyakan soal keuangan, soal kebutuhan, ini tentunya sang menantu atau sang anak itu akan menjawab. Nanti ya Pak, nanti ya Bu, saya musyawarahkan dulu dengan suami saya. Begitu kebanyakan. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita punya anak laki-laki, orang tua akan punya kebutuhan, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah kebutuhan yang lainnya. Ini kalau dia punya anak laki-laki dan anaknya sendiri, akan gampang. Atau Nak, Bapak membutuhkan keuangan sekian untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, itu sang anak biasanya bisa memberikan keputusan karena seorang laki-laki rasa tanggung jawab dan rasa untuk mencari perekonomian ada di pundak seorang laki-laki. Nah, ya Pak, nanti saya kabari, insya Allah begitu jawabannya kalau anak kita laki-laki. Kalau hal ini terjadi, umpamanya saja istrinya seorang perempuan tadi mengatakan, walah Mas, kok sekarang kebutuhannya orang tua saja yang terus kita pikirkan. Bagaimana nanti kelanjutan kebutuhan kita, kebutuhan anak kita. Lalu sang anak laki-laki akan menjawab, Dek, saya bisa seperti ini karena perjuangan bapak dan ibu saya. Nah, ini kemampuan daripada seorang laki-laki. Tapi kalau seorang perempuan, nanti dulu, mestinya nanti akan menunggu keputusan daripada sang suami. Karena keputusan-keputusan yang paling pokok, keputusan-keputusan yang final, istilahnya yang vital, itu berada di pundak laki-laki. Inilah, Bapak Ibu sekalian, ini sekedar tambahan wawasan, sekedar pengetahuan. Mungkin Bapak Ibu akan mengalami hal-hal yang seperti ini. Tentunya kalau ada hal-hal yang seperti ini, sebaiknya musyawarahkan dengan baik-baik agar anak, menantu, anak sendiri maupun ibu bapak sendiri atau mertua tidak akan ada kesenjangan, tidak akan ada ganjelan. Karena kalau Pak Yai, kalau Pak Ustadz itu mengatakan baik itu orang tua sendiri maupun mertua, itu beratnya atau bobotnya sama saja. Nah, demikian untuk ibu muda yang menanyakan masalah perbedaan anak laki-laki dan perempuan. Itulah sekedar jawaban dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.